Salam saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan renungan doa pagi Gereja Baptis Indonesia Depok. Tema di bulan Oktober ditetapkan oleh gembala kita adalah bulan keluarga. Tema bulan Oktober ini adalah menikmati berkat Tuhan dalam tiap rumah tangga. Sumber ayatnya dari Mazmur 127 ayat 1a. Adapun judul renungan yang saya sampaikan diambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 yang berjudul Anak adalah pusaka milik Allah. Anak adalah pusaka milik Allah. Baik, sebelum kita menguraikan lebih jauh tentang firman ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menolong kami beristirahat sepanjang malam hari tadi. Kami ingin belajar firman-Mu ya Tuhan. Tolong Roh Kudus bekerja sehingga kami boleh memahami apa maksud Tuhan mengenai firman yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sebagai sebuah keluarga, ketika dikaruniai anak, selain diberkati dengan kebahagiaan, kita juga diserai tanggung jawab yang tidak ringan. Ayat 3 mengatakan, sesungguhnya anak-anak sesungguhnya tidak terbatas pada laki-laki. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan. Nah, seperti kita ketahui, budaya di Israel adalah budaya patrilineal, yaitu mengedepankan peran lelaki. Di ayat ini seolah-olah hanya anak laki-laki saja yang diperhitungkan. Padahal maksud Allah adalah semua anak-anak itu milik pusaka, baik laki-laki maupun perempuan adalah pusaka dari Allah. Semua anak adalah pusaka dari Allah. Apa itu pusaka? Pusaka seperti kita sering dengar adalah suatu yang berharga yang diturunkan oleh keluarga kita, oleh orang tua kita. Biasanya dipercayakan, diwariskan kepada anak yang dapat dipercaya dan mampu merawat pusaka tersebut. Tidak selamanya anak sulung atau anak laki-laki. Biasanya orang tua sudah mengenali anak-anak mana yang bisa merawat pusaka itu. Pusaka-pusaka itu bentuknya bisa berupa barang antik, barang berharga, perhiasan misalnya, ataupun senjata, ataupun perabot rumah tangga seperti keramik, ataupun lemari, ataupun yang lain-lain. Biasanya yang menjadi pada keluarga tertentu, pada tradisi tertentu, barang-barang yang dianggap keramat. Nah, kemudian pusaka itu akan dirawat oleh ahli warisnya dengan sedemikian rupa,
bahkan ada yang dimandikan, ada yang dibersihkan dengan rajin. Tetapi kalau pusaka tersebut sudah jatuh ke tangan pihak-pihak lain di luar keluarga, biasanya tidak terawat lagi, entah dijual, entah dialih milikkan kepada pihak-pihak yang bukan keluarga. Biasanya rasa keindahan pusaka itu menjadi luntur dan menjadi bukan pusaka lagi namanya, menjadi barang antik, bahkan kadang-kadang menjadi rongsokan. Nah, anak sebagai pusaka di dalam Mazmur 127 ayat 3 ini adalah digambarkan sebagai anak panah. Dalam Mazmur 120 ayat 4 ditulis, anak panah yang berada di tangan seorang pahlawan. Di Mazmur 120 ayat 4 ditulis, anak panah zaman itu yang dipakai untuk berperang itu dibuat dari kayu arar, atau juga disebut kayu aras atau kayu cedar bahasa Inggrisnya. Dan kayu ini yang terkenal berasal dari Lebanon, seperti pohon pinus, tetapi yang berusia sudah lama, yang sangat kuat, kayu yang sangat keras dan kuat. Dan bahkan serpihan-serpihan kayu ini masih dipakai, tidak dibuang, masih dipakai untuk kayu bakar pada kemah-kemah tentara-tentara yang sedang berperang, karena kayu tersebut tidak mudah lebur menjadi abu, keras sekali, tetap dapat digunakan berulang kali. Anak panah dibuat dari kayu yang keras ini, diraut dengan sabar, dipahat, dibuat runcing, dibuat langsing, hati-hati, dibuat selurus mungkin, setajam mungkin, sangat tajam dan ringan, kualitasnya yang terbaik. Supaya apa? Tajam, supaya ketika menancap di tubuh musuh langsung mengena, langsung luka. Dan dibuat tajam, tertancap dengan dalam, ringan, dibuat ringan karena pada dasarnya kayu itu kuat, berat, dibuat tipis, ringan supaya dapat melayang jauh, dilempar jauh, jangkauannya jauh. Dalam pertempuran, pemanah biasanya diletakkan di barisan paling depan, kemudian panah di pemanah itu memanah serangan pertama, memanah musuh. Dan ada juga kalau malam hari panahnya dibakar ujungnya, kemudian ditancapkan ke busur dan dilemparkan sejauh mungkin ketika menemui musuh, langsung membakar bajunya, membakar tendanya, dan seterusnya. Dan kayu aras ini yang dipakai karena kayu itu kuat. Ingat kisah Raja Yoram yang ada di 2 Raja-Raja 39 ayat 24. Raja Yoram pada waktu itu berbaju jirah, tetapi ketika dipanah, panah yang tajam itu bisa masuk di antara baju itu dan dia menjadi mati. Demikianlah panah yang kuat itu dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa menghujam dengan tajam tubuh musuh. Nah, demikian Tuhan menghendaki anak-anak kita itu
diasah, diraut, dibentuk, diukir sedemikian rupa supaya menjadi senjata yang tajam, supaya menjadi ringan, tinggi melambung, dan kemudian berhasil menembus sasaran, tepat sasaran. Kayu yang kuat, panah yang kuat, mempunyai iman yang kuat. Anak-anak kita mempunyai pendirian yang kuat. Dibuat selurus mungkin, lurus, supaya hatinya pun lurus, perasaannya lurus, pikirannya lurus, pendiriannya lurus, tidak mudah tergoncang, tidak mudah terpengaruhi oleh pengaruh-pengaruh lingkungan. Itu kita bentuk anak-anak kita sedemikian rupa seperti pahlawan yang menyiapkan anak panahnya. Melesat, tinggi, lentur, melayang, begitu menancap, cus, masuk ke tubuh sasaran. Anak kita harus lentur, harus dapat beradaptasi, mempunyai kemampuan, kepekaan, empati yang tinggi. Itu maksud Tuhan menggambarkan kenapa pusaka anak panah itu harus dimiliki oleh orang-orang percaya, sehingga ketika dilepaskan bisa tetap sasaran, tepat sasaran. Tepat sasaran adalah maksud Tuhan bagi setiap tindakan yang kita lakukan, sesuai dengan kita orang tua harapkan. Itulah tepat sasaran. Tepat sasaran Allah adalah supaya kita tidak berdosa, supaya anak-anak kita tidak berdosa. Seperti yang kita ketahui, hakikat dosa adalah ketika kita melakukan yang tidak sesuai dengan sasaran Allah. Cara menyiapkannya bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak panah yang bisa tepat sasaran, yang bisa lurus, yang bisa kuat, menancap dengan tepat. Alkitab berkata supaya kita mengajarkan firman Tuhan siang dan malam, berulang-ulang. Terdapat dalam Ulangan 6 ayat 5-9. Ulangan 6 ayat 5-9. Kita harus mengajarkannya ketika kita duduk, kita berbaring, kita berdiri, mengikatnya pada tangan, mengikatnya pada kepala. Bukan berarti tulisan itu kita ubet-ubet di kepala dan badan, tetapi kita perkatakan firman itu supaya dalam pikiran anak-anak terus tertancap firman Tuhan, terus-terusan dikatakan, diperkatakan. Anak-anak kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan segenap perbuatan. Tangan melakukan perbuatan, hati melakukan kehendak, pikiran melakukan analisa segala macam, dan firman Tuhan yang dipakai oleh anak kita. Kemudian Amsal 23 ayat 13-14 mengatakan bahwasanya kita perlu mendisiplin. Kita harus mengenakan rotan untuk anak kita, mendidik anak kita dengan keras supaya anak kita tahu mana yang baik, yang benar. Ketika dia melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita wajib mengenakan rotan, mendisiplin anak kita supaya dia tahu membedakan, supaya dia mau melakukan yang benar. Ketika dia salah, langsung kita disiplin dengan rotan, yaitu dengan hukuman, dengan sanksi, supaya anak-anak tidak mengulangi perbuatan yang tercela, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian dalam Efesus 6 ayat 4 dan Kolose 3 ayat 21
Efesus 6 ayat 4 dan Kolose 3 ayat 21, kita diminta mengasihi anak-anak kita. Jangan menyakiti anak-anak kita. Jangan membuat hatinya geram. Kalau kita marah kepada anak-anak, yang kita marahi perbuatannya, bukan anaknya. Jangan katakan bodoh. Jangan mengatakan karakter, tetapi nak, sebaiknya kamu melakukan ini. Hal yang sudah kamu lakukan membuat mama kecewa. Sebaiknya kamu melakukan ini dengan penuh kasih. Kalau harga diri anak kita sentuh dengan mengatakan kata-kata kasar, dengan memberi cap anak kita bodoh, anak kita nakal, hal-hal negatif ini akan tertancap di dalam pikirannya. Tetapi kalau kita memberi merek yang positif, memberi predikat yang positif ketika kita mendisiplin anak-anak kita, maka yang positif itu yang tertancap, yang tertanam. Engkau akan pintar, nak, kalau melakukan ini. Engkau akan disayang, nak, ketika hal ini kau lakukan. Jangan diungkit-ungkit kesalahannya, tetapi hal-hal positif yang terus kita dengung-dengungkan. Itu cara kita mengasihi anak kita, membangun karakter anak-anak kita. Yang terakhir di 2 Yohanes 1 ayat 4. 2 Yohanes 1 ayat 4. Rasul Yohanes memberi pujian kepada murid-muridnya karena sudah mendidik anak-anaknya hidup benar. Hidup benar perlu kita tanamkan kepada anak kita sedari dini. Melakukan firman Tuhan sedari dini. Membawa anak kita beribadah sedari dini. Supaya anak-anak mengerti bahwasanya dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka akan berbahagia, akan diberkati. Demikian, mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang, mendisiplin. Yang ketiga, mengasihi, tidak menyakiti anak kita. Dan yang terakhir, membawa anak kita hidup benar. Dikatakan dalam Mazmur 127 bahwasanya kita berhasil ketika anak panah itu melasap, menancap dan tepat pada sasaran, dan kita akan menjadi berbahagia. Menjadi berbahagia karena apa? Karena kita seorang pahlawan. Ayat yang keempat, kita seorang pahlawan. Pahlawan memenuhi tabungnya dengan hal-hal yang disebut tadi. Panahnya bukan berarti tabungnya dipenuhi dengan banyak anak panah, tetapi anak panah yang ada di dalam tabung itu dipenuhi dengan hal-hal yang dikehendaki Tuhan itu. Dirawat dengan baik, diasah dengan baik, dipertajam, dibuat lurus sedemikian rupa supaya lancar menerpa angin dan tertancap dengan tepat kepada sasaran. Pusaka dirawat secara berkualitas. Itulah maksudnya dipenuhi tabung itu dengan anak panah yang berkualitas. Selain kita disebut berbahagia di ayat 5, kita juga disebut pahlawan oleh Tuhan ketika kita berhasil menjadikan anak-anak panah kita, anak-anak yang dipercayakan Tuhan dalam keluarga kita, berhasil melakukan yang Tuhan inginkan, tepat sasaran, mengalahkan musuh, dan kita disebut berbahagia. Kita tidak malu
ketika berhadapan dengan musuh, karena mendapati anak-anak yang berhasil tepat sasaran. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak yang Kau titipkan dalam keluarga kami. Tolong Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Merawat anak-anak kami sedemikian rupa untuk menjadi anak panah yang tepat sasaran. Oh Tuhan Yesus, mohon ampun jikalau sampai hari ini kami seringkali gagal mendisiplin anak-anak kami, mengasihi anak kami dengan cara yang salah, memanjakan dengan membiarkan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ampunilah. Kami mau Tuhan mulai hari ini mau mengasah anak-anak kami menjadi lebih tajam, lebih lurus, agar dapat melayang tinggi, menerpa angin, dan menghujam tepat sasaran ke daerah musuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema yang selalu hidup, terngiang-ngiang terus di dalam hati sanubari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.